Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama, fi bayani huquqi zaujati, di dalam menjelaskan hak-haknya istri al-wajibati yang wajib ditunaikan ala zauj atas suami. Jadi fasal yang pertama ini di dalam menjelaskan hak-haknya istri yang wajib ditunaikan atas suami. Wahia, adapun hak-haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah husnul isyrati, yaitu bagusnya berinteraksi. Allah SWT berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para istri-istri itu dengan baik. Jadi yang pertama adalah mempergauli istri dengan baik. Kemudian wa mu'natu zaujati, dan menafkahi istri. Kemudian wa mahruha, dan membayar mahar istri. Wal qasmu, dan menggilir istri jika istri lebih daripada satu. Wa ta'limuha, dan mengajarkan kepada istri sesuatu tahtaju yang istri butuh ilaihi kepada min furudil ibadat, daripada kewajiban-kewajiban ibadah, wa sunaniha, dan kesunahan-kesunahan ibadah, walau ghaira muakkadatin, meskipun kesunahan tadi bukanlah sunnah yang dikuatkan. Jadi di samping mempergauli istri dengan baik dan menafkahi istri, haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah mengajari istri akan kewajiban-kewajiban ibadah dan kesunahan-kesunahan ibadah. Jadi kewajiban suami itu bukan hanya menafkahi istri saja, akan tetapi wajib juga bagi suami mengajari istri tentang perkara-perkara agama, wa mimma, dan daripada hal-hal yata'allaku, yang berhubungan apama bil haid, dengan haid. Apa saja yang berhubungan dengan haid. Wa min wujubi ta'atihi, dan dari wajibnya mentaati suami, fima, pada sesuatu, laisa, yang bukanlah hal itu, bimaksiatin, suatu kemaksiatan. Yaitu wajibnya mentaati suami pada sesuatu yang hal itu bukanlah suatu kemaksiatan. Kemudian al-faslu tsani, fasal yang kedua adalah fi bayani huquqi zauj, yaitu di dalam menjelaskan hak-haknya suami al-wajibati, yang wajib ditunaikan ala zauji, atas istri. Wahia, adapun hak-haknya suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah ta'atu zauj, yaitu wajib bagi istri mentaati suami, fi ghairi maksiatin, pada sesuatu yang bukan kemaksiatan. Wa husnul muasyarah, dan bagusnya interaksi, bagusnya berinteraksi dengan suami, baik dalam ucapan, pelayanan, dan yang lain-lainnya. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan menyerahkan dirinya istri ilaihi, kepada suami. Wa mulazamatul bait, dan senantiasa di rumah. Wa siyanatu nafsiha, dan menjaga dirinya istri
dari antutia, dari istri menginjakkan firasyahu, tempat tidurnya suami, ghairahu, selain suami. Artinya istri bermain dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian wal ihtijab, dan menutup an ru'yati ajnabiyyin, dari dilihat laki-laki asing, li syai'in, menutup kepada sesuatu, min badaniha, dari badannya istri, walau wajhaha wa kaffaiha, meskipun sesuatu dari badannya tadi adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan pendapat yang dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i, seorang istri atau seorang perempuan itu wajib menutup wajahnya dan menutup kedua telapak tangannya ketika berada di hadapan laki-laki asing. Idzin nadharu, karena memandang, ilaihima, kepada keduanya, wajah dan kepada kedua telapak tangan, itu haramun, haram hukumnya. Walau ma'antifa'i syahwati wal fitnati, meskipun bersama ketiadaan syahwat dan ketiadaan fitnah. Meskipun tanpa syahwat dan tanpa adanya fitnah, haram memandang kepada wajah dan kedua telapaknya perempuan. Memandang kepada wajahnya perempuan dan kedua telapak tangannya perempuan itu haram. Kemudian watarku mutolabatiha, dan tidak menuntutnya istri lahu, kepada suami, bima, dengan sesuatu, fauqal hajati, dengan sesuatu yang melebihi kebutuhannya. Walau alimat, meskipun istri tadi tahu, qudratahu, mampunya suami, alaihi, atas ma. Meskipun istri tahu bahwasanya suaminya itu mampu memenuhi tuntutan istri, akan tetapi adabnya seorang istri adalah tidak menuntut kepada suami, menuntut kepada sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Kemudian wa ta'affufuha, menjaga dirinya istri, antana wulima, dari mengambil sesuatu, yaksibuhu, yang dihasilkan oleh suami, minal malil haram, daripada harta yang diharamkan. Jadi jika yang dihasilkan oleh suami itu dari sesuatu yang haram, maka hendaknya istri menjaga dirinya dari mengambil sesuatu tadi. Dan hendaknya istri tadi memberi masukan kepada suami, tentunya dengan pelan-pelan, supaya suami tadi mencari rizki yang halal. Wa adamu kadzbiha, dan tidak berbohongnya istri, ala haidiha, atas haidnya, wujudan wangkitoan, wujudnya haid dan terputusnya haid. Kemudian al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga, fi bayani, di dalam menjelaskan fadli sholatil mar'ati, keutamaannya sholat perempuan, fi baitiha, di rumahnya, wa fi annaha, dan di dalam annaha, ai fi anna sholatal mar'i, di dalam menjelaskan bahwasannya sholatnya perempuan, fi baitiha, di rumahnya, itu afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya perempuan, ma'an Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Jadi sholatnya perempuan di rumah itu lebih utama daripada sholatnya dia bersama dengan Nabi SAW.
Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya perempuan daripada Tuhannya itu adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Wa inna sholataha, dan sesungguhnya solatnya perempuan fi sahni dariha, di halaman rumahnya, itu afdalu, lebih utama, min sholatiha, dari solatnya perempuan tadi, fil masjid, di dalam masjid. Wa sholataha, dan sesungguhnya solatnya perempuan tadi, fi baitiha, di rumahnya, itu afdalu, lebih utama, min sholatiha, dari solatnya perempuan, fi suhni dariha, di halaman rumahnya. Wa sholataha, dan sesungguhnya solatnya perempuan, fi mukhda'iha, di kamarnya, itu afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada solatnya fi baitiha, di rumahnya. Wal mukhda, dan adapun lafadz mukhda itu dibaca bidhammil mim, dengan dibaca dhammah mimnya, mukhda. Makna mukhda adalah baitun fi baitin, rumah di dalam rumah, ya maksudnya adalah kamar. Wadzalika, hal itu, lebih utamanya wanita tadi sholat di rumah, itu lisatri, karena untuk menutup wanita. Karena semakin wanita itu tertutup, maka wanita tadi adalah semakin mulia. Kemudian al-faslu rabi'u, fasal yang keempat, fi bayani hurmati nadharir rajuli ilan nisa'il ajnabiyati. Fasal yang keempat menjelaskan di dalam menjelaskan haramnya melihatnya seorang laki-laki ilan nisa'il ajnabiyat, kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ajnabiyat ini wanita-wanita asing yang bukan mahramnya. Wal aksi, dan wafi bayani hurmatil aksi, dan di dalam haramnya sebaliknya, ai nadhrihinna ilaihi, melihatnya perempuan ilaihi, kepada laki-laki. Fama yahrumu ru'yatuhu, maka adapun sesuatu, yahrumu yang haram, ru'yatuhu melihat kepada ma, ala rajul atas laki-laki, yahrumu haram juga, ru'yatuhu melihatnya ma tadi, alal mar'ati daripada atas perempuan, minhu daripada laki-laki. Apa yang haram bagi laki-laki melihat daripada seorang perempuan, haram juga bagi perempuan melihat hal itu dari laki-laki. Wal murahiqu, dan adapun murahik, murahik ini adalah orang yang hampir mencapai usia balik, belum mencapai usia balik. Wal murahiqu, dan adapun murahik, orang yang hampir mencapai usia balik, fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam haramnya melihat, itu karrojuli, seperti laki-laki. Hukumnya tadi seperti laki-laki. Fayalzamu, maka wajib, waliyahu, akan walinya, apa yang wajib, man'uhu, mencegah murahik tadi. Mencegah dari apa? Minan nadhari, daripada melihat, ilal ajnabiyati, kepada wanita asing, wanita yang bukan mahramnya. Wa yalzamuha, dan wajib bagi wanita asing adalah al-ihtijab, yaitu menutup dirinya, minhu, dari murahik. Jadi walinya murahik tadi wajib melarang murahik tadi dari melihat wanita yang asing yang bukan mahramnya, dan bagi wanita yang bukan mahramnya itu wajib juga menutup dirinya dari murahik.
Wa kal mar'ati, dan seperti perempuan fi dzalika, di dalam haramnya dilihat, itu adalah al-amradul jamilul wajhi, yaitu pemuda yang ganteng wajahnya. Jadi laki-laki itu melihat kepada amrod itu hukumnya adalah haram. Baik melihatnya tadi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, maka itu tetap haram. Kecuali melihatnya tadi karena ada hajat atau kebutuhan. Itu tidak haram. Kadza fin nihayah, begitulah yang telah disebutkan di dalam kitab Nihayah li Syekh, milik Syekh Muhammad Al-Misri. Itu kitab Nihayah itu miliknya Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fihi, dan pada pasal yang keempat ini, selain menjelaskan haramnya laki-laki melihat kepada wanita yang asing, juga wa fi ma waqa'a fihi, dan pada apa saja yang terjadi fihi ay an-nadhari, di dalam memandang, minazajri, daripada larangan, ay al-man'i, daripada larangan, minal kitab wal ahadits, dan daripada larangan yang datang, larangan tadi datang daripada Al-Quran dan hadis, yaitu larangan memandang yang datang daripada Quran dan hadis-hadis. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.